Kami akan mempresentasikan salah satu tokoh, yaitu Abu Ishaq Al-Shatibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pasti kalian sudah kenal dengan saya. Langsung saja ya, saya di sini akan mempresentasikan biografi dari Al-Shatibi. Al-Shatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Ghurnafi Al-Shatibi merupakan salah satu seorang cendekiawan Muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Yang jelas, ia berasal dari suku Arab, Lakhmi. Nama asli Shatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Al-Shatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibu kota Kerajaan Nasr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad Romawi V Al-Ghani yang merupakan masa kemasan umat Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. Suasana ilmiah yang berkembang dengan baik di kota tersebut sangat menguntungkan bagi Al-Shatibi dalam menuntut ilmu. Menguntungkan bagi Al-Shatibi dalam menuntut ilmu serta mengembangkannya di kemudian hari. Dalam meniti pengembangan intelektualitasnya, meskipun mempelajari dan mendalami bagian ilmu, Al-Shatibi lebih berminat untuk mempelajari bahasa Arab dan khususnya usul fikih. Ketertarikannya terhadap ilmu usul fikih karena menuntutnya metodologi dalam filsafat fikih Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan fikih dalam menanggapi seluruh sosial. Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai, Al-Shatibi mengembangkan potensi keilmuannya dengan mengajarkan kepada para generasi berikutnya seperti Abu Yahya Ibni Asim, Abu Bakar Al-Qadi, dan Abu Abdullah Al-Bayani. Di samping itu, dia juga mewariskan karya-karya ilmiah seperti Syarah Jalil ala Al-Khulasyah fi Al-Nahwa dan Usul Al-Nahwu dalam bidang bahasa Arab dan Al-Muwafaqat fi usul Asy-Syariah dan
Al-Ittisham dalam bidang usul fikih. Al-Shatibi wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 Hijriah atau 1388. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Sudah kenalkan dengan saya? Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan lanjutan materi dari teman saya yaitu Heni Nur Latifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep maqasid al-syariah menurut Al-Shatibi. Konsep maqasid al-syariah sebagai sumber utama agama Islam. Al-Quran mengandung berbagai ajaran. Ulama membagi kandungan Al-Quran menjadi 3 bagian besar. Yang pertama yaitu akidah, yang kedua akhlak, dan yang ketiga al-syariah. Maqasid al-syariah terdiri dari 2 kata, yakni maqasid dan al-syariah. Berarti jalan menuju sumber air. Dapat juga dikatakan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Secara istilah, Al-Shatibi menyatakan sesungguhnya al-syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yaitu pembagian maqasid al-syariah. Yang pertama yaitu dururiyat, merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan kehidupan manusia di akhirat dan di dunia, yang mencakup pemeliharaan 5 unsur pokok. Yang pertama yaitu agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, yang keempat keturunan, dan yang kelima harta. Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dilakukan dengan cara memelihara eksistensi antara kelima unsur tersebut dan melindungi dari hal-hal yang dapat merusak. Yang kedua yaitu hajiat, dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan, atau menjadikan pemeliharaan unsur tersebut menjadi lebih baik dalam kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu tahsiniyat. Maqasid yang ketiga ini bertujuan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk pemeliharaan 5 unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi kesulitan, tetapi hanya sebagai pelengkap, penerang, dan penghias kehidupan. Yang selanjutnya yaitu korelasi antara maqasid dururiyat, hajiat, dan tahsiniyat. Yang pertama, maqasid dururiyat merupakan dasar bagi maqasid hajiat dan tahsiniyat. Yang kedua, kerusakan maqasid dururiyat akan membawa pula kerusakan pada maqasid hajiat dan tahsiniyat. Yang ketiga, sebaliknya, kerusakan maqasid hajiat dan tahsiniyat tidak akan merusak maqasid dururiyat. Yang keempat yaitu kerusakan yang terjadi pada maqasid hajiat dan tahsiniyat yang bersifat absolut terkadang menyebabkan kerusakan pada maqasid dururiyat. Yang kelima yaitu pemeliharaan terhadap maqasid hajiat dan maqasid tahsiniyat diperlukan demi pemeliharaan maqasid dururiyat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Heriska. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya Isnu Mufinatul Hidayah, dan saya di sini akan mempresentasikan tentang yang pertama, pandangan Abu Ishaq Al-Shatibi di dalam bidang ekonomi, dan yang kedua, teori kesejahteraan welfare Al-Shatibi. Ada beberapa pandangan Al-Shatibi di bidang ekonomi. Yang pertama, objek kepemilikan. Pada dasarnya, Al-Shatibi mengakui hak milik individu. Namun, ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup seseorang. Yang
tentang pajak. Dalam pandangan Al-Shatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahat atau kepentingan umum. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini atau pajak, masyarakat bisa mengalihkannya ke Baitul Mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah mengenakan pajak-pajak baru terhadap rakyatnya. Pembahasan yang terakhir tentang teori kesejahteraan welfare Al-Shatibi. Dari pemaparan konsep maqasid al-syariah di atas, terlihat jelas bahwa syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan aktivitas ekonomi, produksi, konsumsi, dan pertukaran menyertakan kemaslahatan. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut dengan kebutuhan. Bila dikaitkan dengan konsep maqasid al-syariah, jelas bahwa dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam arti memperoleh kemaslahatan terhadap di dunia dan di akhirat. Menurut Maslow, apabila seluruh kebutuhan seseorang individu belum terpenuhi dengan waktu yang bersamaan, pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar menjadi hal yang prioritas. Dengan kata lain, seseorang individu baru akan beralih